Selamat jumpa lagi saudara-saudara. Apa kabar? Kita sekarang masuk pada hari kesekian kampanye presiden untuk Pilpres 2024. Tetapi ini bukan kampanye calon presiden karena ini bukan capres. Namun dengan pembahasan yang ada di konten channel ini, kita mendapatkan pencerahan luar biasa menghadapi segala fenomena yang mengharu biru dan sungguh di luar nalar dan muncul dengan segala kemungkinan yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya oleh para bangsa Indonesia sejak reformasi 1998. Bagaimana tidak, sejak tahun 2004 Indonesia mengalami pemilihan umum secara langsung yang bersih, yang demokratis, seperti dikatakan oleh wakil presiden saat itu beberapa hari belakangan ini mengatakan bahwa pemilihan presiden paling bersih diselenggarakan oleh presiden yang kelima, yaitu Megawati Soekarno Putri. Sementara pada pemilu yang sekarang sangat banyak sekali hal-hal celah-celah kekurangan yang dapat mengatakan kedemokratisannya sungguh dipertanyakan. Tapi kita saat ini membahas dari segi filsafat sehingga kita tidak bingung menghadapi perubahan yang bisa terjadi kapanpun saja. Ini menyangkut sejarah, seperti beberapa hari yang lewat di dalam konten-konten kita membahas dari sudut pandang sejarah perjuangan bangsa yang mengalami berbagai macam gejolak pergerakan sampai akhirnya kemerdekaan, sampai akhirnya demokrasi demi demokrasi, masa tahun-tahun berlalu hingga tahun reformasi, dan tahun entah apa sejak tahun 2014, 2019, dan sekarang. Entah apa demokrasi yang patut dinyatakan untuk penamaannya. Seperti yang dikatakan oleh Gunawan Muhammad, esais dan sastrawan budayawan, mengkategorikan demokrasi dari tahun ke tahun, tapi pada tahun 2014 dan 2019 dilompati. Nah, kita saat ini membahas dari segi novel. Novel ada berbagai macam cara penceritaan. Yang terkenal adalah novel cara penceritaan Romawi Yunani klasik. Dan yang kedua, novel idilik. Novel Yunani klasik penceritaannya berdasar kronologis waktu, tempat, orang-orang, kejadian-kejadian latar dari berbagai masa secara berurutan. Merupakan sebuah perjalanan yang menceritakan ada kronologis dari peristiwa satu ke peristiwa yang lain, di mana itu semuanya merupakan suatu garis yang merupakan alur, bisa maju, bisa mundur, tapi ada waktu-waktu berbeda. Sementara novel idilik itu mengesampingkan soal waktu itu, bahwa kejadian demi kejadian berada di luar waktu, dan waktu berada di luar itu. Sebagai contoh untuk novel romantik Yunani klasik itu dinyatakan misalnya perjalanan dari sebuah kota menuju kota yang lain harus melalui kendaraan, lantas ada badai, ada topan, ada ketemu dengan orang, ada peristiwa demi peristiwa, dan ada bermacam-macam kejadian selanjutnya. Dan bergulirlah demikian. Tetapi yang novel idilik tidak demikian. Misalnya pada suatu tempat, pada suatu waktu yang tidak jelas waktunya, di situ ada kejadian kakek bersangkutan mempunyai anak, ayah bersangkutan mempunyai anak lagi, dan semua kejadian tinggal di situ.
Semua kejadian ada di ruang itu dan tidak ada pergerakan, tetapi semua kejadian bisa bertempat di tempat yang sama dan waktu demi waktu yang diceritakan di luar itu tidak diceritakan kapan waktunya. Nah, kita mengamati hal ini dari proses pemilihan presiden saat ini, di mana kita tahu bagaimana sejarah pemilihan presiden Indonesia sejak tahun 1945 sampai sekarang mengalami kronologis yang sungguh betul-betul membuat kita mempunyai suatu kisah perjalanan kedewasaan demokrasi yang berbeda-beda. Pada mulanya Presiden Soekarno dipilih secara aklamasi dalam musyawarah untuk mufakat oleh BPUPKI, kemudian menjadi PPKI, lantas Bung Karno memproklamasikan kemerdekaan Indonesia bersama Bung Hatta. Tanggal 18 dibentuklah panitia yang menunjuk mereka berdua sebagai presiden dan wakil presiden, dan berlaku terus sampai tahun 1949 ketika terjadi penyerahan kedaulatan dari Belanda ke Indonesia dan ada perubahan Indonesia negara kesatuan menjadi negara Republik Serikat, Republik Indonesia Serikat dari negara Republik Indonesia. Hanya berlaku 1 tahun kemudian menjadi negara kesatuan Republik Indonesia lagi. Dan mulai saat itu ada yang namanya demokrasi parlementer. Sampai tahun 1955 di mana terjadi dekret presiden tahun 1959 sebagai hasil dari pemilu pertama tahun 1955 dengan banyak sekali partai. Mulai tahun 1959 ada dekret presiden Indonesia menjadi demokrasi dipimpin oleh Panglima Besar Revolusi Presiden Soekarno sampai tahun 1967. Hingga akhirnya saat itu mulailah perubahan besar, masa demokrasi Orde Baru, demokrasi Pancasila ala Orde Baru selama 32 tahun. Pemilihan presiden dipilih oleh MPR dan setiap 5 tahun sekali dapat dipilih lagi, dan itu terus berlangsung terus-menerus sampai 32 tahun. Jadi sekian banyak periode dipegang oleh Presiden Soeharto. Mulai tahun 98 terjadilah reformasi besar-besaran, maka di situ terjadi perubahan demokrasi, reformasi. Tahun 99 diadakan pemilihan umum secara multi partai dan terpilihlah PDI Perjuangan sebagai pemenang dari pemilu itu, sehingga mempunyai tiket untuk menjadi presiden. Tetapi di dalam sidang pemilihan presiden oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat di Balai MPR, DPR di Senayan, ternyata terjadi sesuatu tragedi di mana yang suara terbanyak seharusnya adalah Megawati Soekarno Putri. Ternyata yang terpilih oleh MPR saat itu adalah Abdurrahman Wahid atau Gus Dur sebagai presiden, dan Megawati cukup sebagai wakil presiden. Tapi selang tak lama kemudian, 2 tahun kemudian, Gus Dur diimpeach, dimaksulkan oleh MPR dan DPR. Maka pada saat itu Gus Dur diturunkan dari jabatannya sebagai presiden, dan yang naik sebagai presiden adalah wakilnya, yaitu Megawati Soekarno Putri. Lantas tahun 2004 Megawati mengakhiri kepemimpinannya dengan baik, soft landing, dan terjadilah pemilihan umum, pemilihan presiden di mana SBY Susilo Bambang Yudhoyono menang dalam pemilu yang dipilih secara langsung oleh multi partai pengusungnya dengan beberapa calon saingannya, pasangan saingannya. Tahun 2009 terpilih lagi SBY. Tahun 2014 baru Joko Widodo memenangkan.
diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Kembali tahun 2019, Joko Widodo menang lagi, diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Dan 5 tahun kemudian, 2023, terjadi suatu peristiwa yang mengejutkan sama sekali. Joko Widodo yang sebetulnya adalah kader PDI Perjuangan ternyata mencalonkan anaknya sebagai calon wakil presiden dari kubu yang berseberangan dengan PDI Perjuangan, yaitu anaknya itu pun sebetulnya adalah kader PDIP, tetapi kemudian dicalonkan oleh Koalisi Indonesia Maju. Sementara PDI Perjuangan mempunyai calon sendiri, yaitu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Nah, di sini saudara-saudara, secara kronologis, dari waktu yang berbeda, dari tempat yang berbeda, kisah yang berbeda, kejadian yang berbeda, itu terjadi kronologis secara novel romantik Yunani yang dapat terjadi secara alur runtut semacam itu. Sementara kalau ini diceritakan dari sudut novel idilik, di mana soal waktu itu bisa di luar dari kejadian ini, atau kejadian ini di luar waktu yang ada, semua waktu bisa tumpang tindih, maka yang dipersoalkan, yang dibahas adalah soal-soal semua hal yang bisa terkait dari sisi filsafat, dari sisi budaya, dari sisi politik, dari sisi ekonomi, dari sisi apapun ilmu pengetahuan, politik, ilmu pemerintahan sosial, dan sebagainya. Dan di sini bisa masuk berbagai macam pemikiran, bahkan kejadian demi kejadian, bahkan dari masa-masa Indonesia purba, masa-masa Indonesia zaman kerajaan, masa Indonesia zaman penjajahan, VOC atau Company Belanda, kemudian zaman Hindia Belanda, zaman Indonesia dijajah oleh Inggris, zaman dijajah oleh Jepang, dan lain sebagainya. Semuanya bisa diceritakan dalam suatu ruang yang bebas waktu. Di sini masuk berbagai macam pemikiran yang berpengaruh, yang membuat kondisi kita semacam ini saat ini, di mana banyak kejadian yang di luar nalar dari kronologis sejarah Indonesia yang mempunyai sejarah untuk mencapai demokrasi yang dewasa, ternyata sekarang menjadi demokrasinya ala-ala dinasti, ala-ala kerajaan, ala-ala diktator, ala apa saja. Berbagai macam opini dapat berkembang oleh karena pemikiran-pemikiran ini. Dan ada berbagai macam konflik kepentingan, ada berbagai macam taktik, ada berbagai macam strategi, ada berbagai macam pandangan tentang etika, tentang etiket, tentang moralitas dalam politik, tentang politik sendiri, tentang carut-marut, tentang strategi, tentang apapun bisa muncul pada saat ini, di mana kita tahu bahwa hal ini tidak bisa ketemu sampai saat ini. Kita mengetahui ada dua golongan besar terhadap hal ini, tentang yang disebut sebagai politik dinasti atau dinasti politik, dan yang menerima kenyataan itu. Oleh karena sejarah bangsa Indonesia tidak lepas dari dinasti politik itu, di mana dulu zaman kerajaan ada raja-raja yang dipilih oleh rakyat berdasarkan ketentuan dari atas, dari Tuhan. Jadi pemilihan oleh rakyat itu sebetulnya hanya istilah yang semu, pseudo, palsu, dan tidak sesungguhnya terjadi. Karena pada zaman raja-raja dulu, pemerintahan kekuasaan itu dipimpin oleh raja yang berdasar keturunan, garis patrilineal. Garis patriarkal juga berpengaruh di situ, di mana kepemimpinan laki-laki berpengaruh untuk menjadi pemimpin. Sesuai dengan saat itu belum mengenal yang namanya demokrasi, yang ada adalah kerajaan yang berdasar turun-temurun. Nah, pemikiran semacam ini dapat muncul pada saat ini ketika demokrasi kita dipertanyakan kepadanya. Ini negara republik, tetapi ternyata
bernafaskan, berjiwa, bernuansa kerajaan. Oleh karena pada saat ini seolah-olah semua kekuasaan mengumpul pada satu kekuasaan presiden. Dan di sini muncul berbagai pemikiran oleh para kritikus, oleh para reformator pejuang 98, oleh para budayawan dan lain sebagainya, bahwa ini sudah menjauh dari nilai-nilai demokrasi universal yang diperjuangkan secara kronologis oleh bangsa Indonesia, mulai dari kerajaan sampai berbagai macam demokrasi, sampai demokrasi reformasi yang sudah menuju kedewasaan, tetapi sekarang menjadi nil-nul lagi, yaitu menjadi mentah lagi oleh karena kecenderungan adanya kekuatan itu, pengerucutan kekuatan itu ada pada kekuasaan yang dapat mengendalikan, yang dapat cawe-cawe, yang dapat mempengaruhi para pelaku dari penjaga demokrasi, penjaga pesta demokrasi ini dapat berjalan dengan lancar dan jujur dan adil dan langsung, umum, bebas, rahasia. Tetapi ini ternyata dibantah dengan sungguh-sungguh oleh kubu yang berseberangan, dengan dalil-dalil yang ada, dengan hukum yang ada, dengan segala macam perangkat yang ada, yang semuanya dialektika itu muncul tetapi tidak pernah bertemu untuk menyuarakan suatu mufakat, dan mau tidak mau harus bertarung di dalam memilih sesuai dengan kehendak rakyat, yaitu di dalam pemungutan suara yang berarti adalah voting, banyak-banyakan. Suara rakyat yang terbanyak itu yang memilih pro demokrasi reformasi ataukah pro ala dinasti sesuai dengan sejarah yang ada, dan ternyata ini di luar dari waktu yang ada, semuanya dapat bertemu di sini berbagai pemikiran ini, dan penentuannya adalah pada pemungutan suara bulan Februari 2024. Kita akan menjadi saksi bagaimana proses demokrasi itu akan menjadi seperti apa, karena ternyata mau tidak mau itu adalah kenyataan atau realitas yang harus kita jumpai, dan mau tidak mau kita harus menerima dengan lapang dada apapun yang terjadi. Di situ akan ada penentuan berikutnya. Namun selama masih ada waktu menuju sampai ke saat itu, bila mana arus demokrasi yang pro dan kontra itu terus bergerak, kita juga yakin bahwa di luar waktu yang ada, di luar segala kesempatan yang ada, di luar segala macam kemungkinan yang ada, apapun dapat terjadi.